Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 19 Desember 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 19 Desember 2024. Oke, kalau aku lihat hari ini nampaknya kamu dan dia seperti ada batasan atau seperti menunjukkan batasan ya, di antara kalian seperti membatasi diri. Dia mungkin membatasi diri dari kamu atau kamu yang mungkin saat ini membatasi diri dari dia. Intinya saat ini tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, tidak ada kedekatan ya, sama-sama saling membatasi diri atau saling menghindar. Kenapa? Kalau aku lihat di sini memang mungkin masih ada rasa sakit, ya rasa sakit hati. Entah ini dia terhadap kamu, bisa jadi ya dia juga mungkin memiliki rasa sakit hati juga terhadap kamu, atau memang kamu juga memang masih ada rasa sakit hati terhadap dia. Sehingga kalian satu sama lain ini saling menghindari komunikasi, tidak mau lagi berurusan dengan dia. Mungkin kamu masih merasa kesal sama dia, ya masih tidak mau lagi berurusan dengan dia. Dan aku melihat bahwa si dia ini ternyata memang kayak masih punya keyakinan, masih punya iman, masih punya suatu kepercayaan. Ya, dia masih mempercayai bahwa dia itu sebenarnya memang masih memiliki cinta sama kamu. Bahkan walaupun misalkan dia lihat sekarang kamu seperti sudah tidak peduli atau sudah cuek gitu ya sama dia, tapi dia merasa bahwa cinta kamu terhadap dia yang dulu itu pasti akan timbul kembali, pasti akan datang kembali. Bahkan kalau misalkan pun kamu tidak juga mau effort atau menunjukkan rasa cinta itu, atau misalkan cinta itu sudah ditunggu oleh dia, rasa cintamu tidak datang juga, kamu juga nggak akan menunjukkan pergerakan, maka di sini dia yang akan mungkin menstimulus kamu gitu ya, entah dia akan tebar pesona agar kamu memperhatikan dia lagi dan akhirnya perasaanmu timbul kembali rasa cinta itu, atau memang nantinya dia akan datang menawarkan cinta kembali sama kamu agar kamu ya punya perasaan lagi gitu sama dia gitu ya. Dan aku melihat bahwa memang si dia ini itu kayak masih akan datang ya untuk menunjukkan rasa cintanya sama kamu. Cuman memang untuk saat ini atau untuk hari ini aku lihat dia memang masih menyembunyikan perasaan dia terhadap kamu. Bahkan aku melihat di sini dia masih menunjukkan keterpura-puraan bahwa dia itu tidak butuh kamu, tidak suka sama kamu gitu ya. Ya pokoknya kayak datar, dingin, acuh, cuek kayak gitu ya. Aku lihat di sini dia masih menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu.
Nah, kenapa juga dia, dingin, dia cuek sama kamu padahal sebenarnya dia masih punya perasaan sama kamu, karena di sini aku lihat dia tuh sampai hari ini, dia itu masih punya banyak pilihan, ya. Bisa jadi pilihannya ya pasangan lain, ada calon-calon lain, atau mungkin pilihannya bisa jadi juga, karir, pertemanan atau apa gitu ya. Jadi nggak cuman kamu yang harus dia fokuskan, gitu. Bisa jadi kalau misalkan pasangan lain ya udah, kalau misalkan saat ini kamu cuekin dia, kamu dingin sama dia, ya dia juga akan fokus dengan yang lainnya, kayak gitu. Dan aku lihat juga memang bisa jadi dia ini juga orang yang mungkin pernah atau memang suka melakukan kencan satu malam atau one night stand dengan seseorang. Bahkan mungkin dengan kamu pun mungkin pernah, bisa jadi ya. Dan aku lihat juga memang untuk hari ini ya, untuk perasaan dia hari ini juga memang sebenarnya dia juga belum siap untuk menjalin hubungan yang berkomitmen. Dia masih punya pola pikir, dia masih nyaman, dia masih pengen menjalin hubungan yang tidak konvensional. Jadi hubungan yang kayak hubungan tanpa status, teman tapi mesra, atau ya hubungan yang dijalani saja tapi tanpa arah tujuan, tanpa apa ya, ada keinginan untuk diikat. Nah, seperti itu ya. Dan aku lihat memang kamu dengan dia ini ternyata cerminan gitu ya. Jadi dia bisa melihat sisi lainnya dia ada di diri kamu dan sebaliknya. Kamu pun bisa melihat sisi lain dari kamu ya dari kamu di sisi dia. Tapi yang pasti karena ini perasaan dia terhadap kamu, dia melihat yang dia rasakan adalah kayak apa yang ada di diri kamu itu seperti ada di diri dia, apa yang ada di hidup kamu seperti ada di hidup dia, gitu. Misalkan entah itu tentang karakter, situasi yang pernah sama dia lakukan, gitu ya. Kamu juga melakukannya, sehingga di sini dia mendapatkan gambaran jati diri dia, gambaran dirinya ada di kamu, gitu. Dan akhirnya di sini karena dia akhirnya melihat gambaran diri dia ada di kamu, dia bisa introspeksi diri. Oh, ternyata dulu aku juga seperti itu ya. Jadi ternyata kalau aku nyakitin orang, ternyata eh, sakit ya, gitu. Ya, ternyata orang yang aku sakiti juga kecewa ya. Nah, kayak gitu contohnya aja seperti itu. Intinya, gambaran dirinya itu ada di dirimu sehingga dia bisa introspeksi diri. Dia bisa melihat itu bahwa ya ada kesamaan di antara kalian, ada refleksi diri. Terus juga biasanya kalau udah mirroring itu hubungan yang menyakitkan, ada luka batin ya. Entah ini luka batinnya memang dari masa lalunya ya, bukan sama kamu, atau bisa jadi juga ditambah dengan luka batinnya bersama kamu, atau bisa jadi dialah yang ternyata memberikan luka batin ke kamu, gitu ya. Jadi dia mungkin dulu punya luka batin, ya entah dia pernah mungkin bercerai, pernah dia gagal dalam hubungan, terus itu dia lampiaskan ke kamu, dia perlakukan kamu sama seperti dia dulu diperlakukan oleh masa lalunya, gitu. Jadi dia juga mungkin mengkhianati kamu, nyakitin kamu, sehingga ada luka batin di hubungan ini. Ya, kalau aku lihat sih energinya lebih ke situ ya. Jadi dulu dia mungkin pernah disakitin orang, terus akhirnya dia melampiaskannya ke kamu, kayak gitu. Dan dia merasa saat ini kamu tuh apa ya, sudah mengambil suatu keputusan yang keputusan yang sehat bagimu, yaitu tentang mencintai dirimu sendiri. Jadi dia ngerasa saat ini kamu tuh justru malah lebih mencintai dirimu sendiri, merawat dirimu, mempercantik diri, ya. Terus juga dia lihat kamu sekarang lebih bahagia, kamu lebih kayak menikmati hidup penuh cinta, ya. Terus itu ya benar-benar kayak hidup lah gitu ya. Banyak hal yang kamu nikmati di kehidupan ini. Intinya benar-benar menikmati hidup deh. Itu yang dia lihat sekarang. Karena dulu ketika kamu masih sama dia ngerasa banget kalau kamu tuh kayak kayak orang yang fokusnya tuh hanya ke dia aja, kayak nggak punya kehidupan gitu, kayak nggak punya varian hidup seperti itu ya. Jadi
sekarang dia ngelihat kamu tuh lebih bahagia, lebih hidup, lebih mencintai diri sendiri. Bahkan mungkin ya ada yang saat ini memang mempercantik diri, memperganteng diri, membuat diri kalian itu sukses ya, fokus dengan pencapaian hidup. Nah, seperti itu. Tuh, key on the ring sama karmik ya. Jadi memang kalau aku lihat saat ini memang dia punya pilihan lain atau menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Jadi makanya di sini dia masih kayak sok pura-pura nggak ada rasa, pura-pura cuek sama kamu gitu. Karena dia udah ada yang lain gitu, punya pilihan lain. Oke, kalau aku lihat juga nih ya, kemungkinan walaupun dia sebenarnya banyak pilihan ya, tapi ya karena itu dia kan orang yang belum mau punya hubungan yang konvensional tuh kayak pernikahan kayak gitu ya. Nah, jadi dia ini tetap berlaga atau menunjukkan sikap itu seperti dia single gitu. Kenapa dia merasa menunjukkan dirinya bahwa dia itu single? Karena aku lihat di sini dia itu orang yang tidak pernah merasa puas, ingin mendapatkan sesuatu tuh yang lebih. Bahkan dalam mencari pasangan pun begitu. Dia maunya punya pasangan itu yang mungkin lebih cantik atau lebih ganteng, lebih kaya, lebih sukses, lebih perhatian, lebih bucin, lebih ya. Sehingga walaupun dia punya banyak pilihan, ada si A, si B, si C, kalau misalkan dia merasa tidak puas atau merasa tidak sesuai dengan keinginannya, ya dia akan tetap tetap menganggap dirinya single dan tetap obral. Obral apa sih bahasanya ya? Pokoknya tetap welcome sama yang nantinya dia ketemu mana nih yang lebih itu gitu loh, paham nggak sih? Nah, jadi walaupun dia punya banyak pilihan, ya dia tuh nggak pernah dia nggak ngerasa bahwa pilihan dia yang ada itu me, 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 memenuhi memenuhi standarnya dia, memenuhi kriterianya dia gitu. Jadi ada si A, si B, si C, tapi dia tuh pengennya lebih dari si A, si B, si C, si D yang semuanya itu. Pengen lebih gitu. Kalau aku lihat sehingga ya sekarang tuh ya tetap kelihatannya kayak apa sih namanya? Tetap kayak single, kayak nggak punya pasangan, kayak nggak punya idaman gitu ya. Padahal ya bukan idaman ya, pasangan ya lebih tepatnya ya, nggak punya pasangan gitu. Padahal sebenarnya ya dia pengen tebar pesona lagi, cari mana nih yang lebih dari yang sudah ada gitu ya. Dan itu tuh kayak sebuah keinginan, gairah, ambisi, obsesi yang tak terpadamkan. Jadi pengennya selalu cari lagi yang mana yang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Entah deh ya kenapa dia berpikir seperti ini gitu. Dan aku melihat ternyata memang dari sekian banyaknya orang-orang ya atau pilihan-pilihan dia yang pernah mungkin sempat hadir di kehidupan dia, sempat menjadi pasangannya, sempat dia yang dekat sama dia. Itu tuh kalau aku lihat dia baru menganggap kamulah belahan jiwanya. Ya, baru kamulah yang dia anggap pasangan hidupnya, pasangan jiwanya seperti itu. Ya, walaupun mungkin terakhir kali atau ya kemarin hubungan kalian hanya sekedar persahabatan, tapi ya dia menganggap kamu itu semua kriteria dia itu ada di kamu.
gitu, atau dia menganggap kamu itu yang paling terbaik, kamu itu yang paling 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 terpaling. Nah, kayak gitu ya. Mungkin kamu paling perhatian, paling baik, paling paling ngebantu dia, paling 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 deh pokoknya gitu ya. Sehingga dia menganggap kamulah orang yang kamulah orang yang dia mau, kamulah orang yang dia cari, atau dia menganggap kamu ya kamulah belahan jiwanya gitu deh. Simpelnya simpelnya dia menganggap kamu belahan jiwa gitu ya. Oke, sebagian banyak dari kalian itu mungkin hubungannya baru kayak persahabatan gitu. Makanya itu kan dia orangnya memang belum mau ya punya hubungan yang konvensional, belum mau punya hubungan yang terikat atau pernikahan gitu ya. Makanya mungkin hubungan kalian kemarin itu ya baru itu persahabatan, atau ya hubungan tanpa status, teman tapi mesra, nah semacam itulah ya. Apalah kalian mau sebutnya terserah, pokoknya masih sebatas itu ya, belum yang seintim itu gitu. Atau memang sebenarnya bukan saat ini aja dia ngerasa dia itu single, tapi sebenarnya dari dulu saat masih kenal sama kamu, kenal si A, si B, si C ya, yang barengannya dengan kamu itu, ya dia tetap nganggep dia itu lajang kayak gitu. Jadi memang sedari dulu karena memang dia nggak pengen punya hubungan yang terikat atau hubungan yang konvensional, ya mau dari dulu sampai sekarang juga nganggepnya tetap aku single gitu. Makanya di luar sana dia ya tetap tebar pesona, tetap dekat sama ini itu gitu kan, dengan si A, si B, si C kayak gitu ya, kalau aku lihat di sini. Makanya aku lihat hubungan kamu dengan dia ini adalah hubungan karmik, hubungan yang penuh dengan pembelajaran, hubungan yang selalu menghadirkan pihak ketiga bahkan lebih gitu ya. Jadi dia dekat sama kamu tapi dekat juga sama si A, si B, si C gitu ya. Jadi hubungan yang penuh dengan karma, penuh dengan pembelajaran, dan juga sering menghadirkan pihak ketiga. Terus itu juga aku melihat di sini hari-hari dia itu kayak nggak bisa diem ya. Maksudnya tuh gini, kalau aku lihat memang saat ini, atau memang sebenarnya dari dulu ya, fokus dia atau prioritas dia hari-harinya itu memang memandang untuk masa depan, mengumpulkan uang untuk masa depan. Fokusnya itu untuk masa depan yang dalam hal materi ya, dalam hal materi. Jadi selama ini tuh mungkin orang yang mungkin gila kerja atau gila harta gitu ya. Pokoknya fokusnya masih di materi, 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 uang, 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 kerja, kerja, kerja kayak gitu. Setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya ya alasannya ya sibuk kerja untuk masa depan. Nah, kayak gitu ya. Cari uang untuk masa depan. Jadi mungkin seringkali kamu itu kayak sering diabaikan, alasannya ya hidup nggak boleh gini-gini aja, aku harus kerja, aku harus cari uang untuk masa depan aku, untuk masa depan aku yang cerah, untuk masa depan aku yang stabil, nah kayak gitu bla bla bla. Ya pokoknya orang yang masih memandang untuk masa depan tuh harus cerah gitu loh, harus berjaya gitu, harus bagus di masa depan gitu. Makanya dari kemarin-kemarin sampai sekarang tuh masih fokusnya di situ ya, di materi. Bahkan mungkin aku lihat nih orang suka jual-jual barang atau jual-jual aset ya, saking untuk bisa memenuhi perekonomian dia sehari-hari atau bulanan gitu ya, atau mingguan kayak gitu. Atau memang dia ini bekerja di bidang marketing, jadi mungkin suka menjual ini, menjual itu gitu ya, karena di bidang marketing mungkin dia bekerja di bidang itu. Dan juga karena mungkin dia ini orangnya tuh masih berfokus pada materi ya untuk masa depan dia, mungkin dia juga orang yang nggak hanya bekerja tuh hanya di satu tempat saja. Bisa jadi dia itu punya pekerjaan di 2 tempat, atau bisa jadi mungkin tetap di satu instansi atau satu perusahaan, tapi mungkin dia harus kilar-kilir
pindah-pindah ya. Jadi kayak marketing itu kan suka misalkan keluar luar kota ya, atau cari-cari klien gitu kan, cari-cari pembeli konsumen. Nah seperti jadi suka kilar-kilir, suka berpergian, pergi kemana-mana kayak gitu. Jadi nggak hanya duduk di kantor di meja di balik meja gitu, enggak. Dia orang yang kilar-kilir ya, pergi ke sana sini. Jadi kalau aku lihat sering dia ini berpindah-pindah ya, entah pindah kota atau bahkan juga mungkin bisa jadi pindah-pindah pekerjaan gitu ya. Baru berapa bulan di perusahaan A, mungkin gajinya nggak cocok atau apa ya, pengeluaran sama pendapatan mungkin tidak tercukupi gitu. Akhirnya pindah ke perusahaan B, pindah perusahaan C gitu terus gitu. Ya jadi mungkin suka berpindah-pindah gitu, suka berubah-ubah ya. Oke, kemudian kita lihat perasaan yang masih terpendam ya, yang ingin dia ungkapkan sama kamu. Oh, 7. Oke. Oke, kalau aku lihat saat ini ya, dia merasa bahwa entah apa yang terjadi dengan kalian, tapi dia merasa bahwa situasi sekarang nampaknya memang kita harus saling melepaskan aja dulu satu sama lain ya, untuk tidak intim, tidak intens aja dulu gitu ya. Kita fokus dengan diri kita masing-masing, fokus dengan kehidupan kita masing-masing kayak gitu. Dia ngerasa bahwa kita harus saling melepaskan satu sama lain aja dulu gitu ya. Ya gimana enggak, dia juga banyak pilihan ya kan. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dia lihat kamu sekarang lebih bahagia tanpa dia. Terus itu juga ada luka batin, terus juga dia lagi sibuk dengan materi dia gitu kan. Dia sibuk memperkaya diri, sibuk dengan pekerjaan, keuangan, kehidupan dia. Pokoknya aku lihat sebenarnya ya, dia ini orang yang tidak pernah merasa cukup, bukan hanya dalam hal percintaan aja atau hubungan aja gitu, tapi juga dalam karir pun begitu, dalam keuangan pun begitu. Jadi makanya di sini dia suka pindah-pindah tuh, pekerjaan suka pindah-pindah gitu kan. Jadi udah punya gaji sekian karena mungkin apa ya, merasa kurang gitu ya, jadi cari pekerjaan lain, nah kayak gitu ya. Jadi sebenarnya dalam segala aspek orang ini tuh orang yang tidak pernah merasa cukup, maunya lebih kayak gitu. Jadi karena mungkin hidup dia lagi sibuk ya dengan hal-hal yang bersifat duniawi ya, makanya di sini dia merasa bahwa kita harus melepaskan satu sama lain aja dulu gitu ya. Dan apalagi kalau aku lihat di sini, kalau misalkan ada orang-orang yang bertanya tentang kamu gitu ya, dia kayak udah deh diem aja kayak gitu ya, kayak berpasrah, kayak nggak usah diungkit gitu ya, fokus aja dulu dengan diri masing-masing seperti itu. Dan sebenarnya dia pun tahu bahwa pertama kali atau selama ini kamu mendekati dia atau kalian bertemu atau kalian itu bisa kenal atau kalian itu dekat itu karena dia itu hanya menjadi pengalih perhatianmu dari penderitaanmu di waktu dulu gitu ya. Jadi saat kamu sama dia tuh tahu kalau sebenarnya kamu itu lagi menderita di masa-masa itu. Entah menderitanya atau sakitnya itu mungkin karena habis putus cinta, patah hati, atau mungkin sedang mengalami kesulitan hidup, atau gimana deh. Intinya sebenarnya dia tahu bahwa kamu mendekati dia, kamu mau berinteraksi dengan dia, ya karena di masa-masa itu, di waktu kalian masih dekat, di waktu kalian masih berinteraksi, di waktu kamu mendekati dia itu karena kamu dalam situasi tidak baik-baik saja. Jadi kamu cari pengalih dari rasa sakitmu, yaitu dia. Kebetulan dia gitu ya, ketemunya dia atau
pas lagi kenalannya sama dia gitu ya, deketnya sama dia gitu. Jadi dia tahu bahwa dia ini sebenarnya awalnya adalah pengalih rasa sakitmu atau pengalih dari penderitaanmu gitu. Bisa dibilang kayak kamu itu cari penghiburan. Nah, penghiburannya dia gitu. Dan dia tahu bahwa dia telah mengacaukan segalanya. Ya, dia tahu banget dari awal sampai terakhir kali, bahkan sampai saat ini, dia tahu bahwa kenapa semuanya jadi kacau, kenapa kalian sampai berpisah, kenapa kamu sampai kesal sama dia, kenapa kamu sampai marah, sampai ada rasa dendam, ada rasa apa ya, tidak mau lagi berurusan dengan dia, tidak mau memberikan kesempatan lagi ke dia. Ya, dia tahu itu semua gara-gara dia. Dia telah mengacaukan segalanya, mengacaukan kepercayaan dari kamu, mengacaukan hubungan kalian, ya belum lagi menghadirkan pihak lain, bla bla bla. Pokoknya intinya dia tahu bahwa semua ini terjadi, kalian bisa sampai hancur berpisah seperti ini itu ya gara-gara dia yang mengacaukan segalanya gitu ya. Tapi aku lihat di sini memang perasaan dia terhadap kamu masih menginginkan kamu, masih mau sama kamu. Bahkan aku melihat di sini dia itu masih sering kecarian kamu kemana-mana gitu ya. Mungkin cari kabar kamu di media sosialmu, di media sosial teman-temanmu ya, di circlemu, atau bahkan di keluargamu, atau di tempat kerjamu, atau dimanapun. Pokoknya di sini dia itu sebenarnya karena masih masih menginginkan kamu, jadi dia itu masih pengen tahu keadaan kamu, kabar kamu, situasinya kamu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan saat ini gitu ya. Jadi dia masih sering memantau kamu, nyari-nyari kabar kamu, nyari-nyari tahu keadaan kamu di mana-mana. Dan aku melihat di sini finding out the truth crush me. Jadi ada sesuatu yang mungkin selama ini tuh belum terbongkar ya, tapi ternyata akhirnya itu kebongkar juga gitu. Entah mungkin rahasia dia yang selama ini kamu tuh tidak ketahui. Taunya kebongkar sama kamu, taunya ketahuan sama kamu. Akhirnya ya apa ya? Kejadian yang akhirnya terbongkar itu akhirnya menghancurkan dia gitu. Jadi misalkan dia dulu ngomong kalau misalkan dia orang kaya, orang sukses bla bla bla, taunya ternyata dia bangkrut tapi dia tutup-tutupi gitu. Ternyata ketahuan sama kamu, oh dia ternyata sudah bangkrut ya. Akhirnya ya udah rasa kepercayaan diri dia yang tadinya tuh berbangga diri bahwa dia orang kaya, karena udah ketahuan sama kamu jadi ciut gitu, jadi ngerasa rendah diri ya, kayak insecure, hancur gitu. Atau apa deh yang selama ini tuh dirahasiakan terus kebongkar, akhirnya dia merasa hidup dia hancur gitu. Atau misalkan mungkin nggak dari antara kamu dengan dia, bisa jadi mungkin keluarganya menutupi sesuatu selama ini dari dia. Akhirnya dia dia tahu bahwa sesuatu itu mungkin sesuatu yang tidak tidak mengenakan gitu sama dia, untuk dia gitu. Akhirnya ketahuan, dia tahu, akhirnya ya udah dia ngerasa hancur gitu ya. Atau apa deh gitu ya, tentang perselingkuhan atau apa gitu. Ada sesuatu yang terbongkar akhirnya dan menghancurkan dia. Termasuk itu ya, perselingkuhan. Dia mungkin sama ini nutup-nutupin kalau misalkan dia itu sebenarnya punya ada yang lain gitu, ada pilihan lain, tapi dia nggak pernah ngomong sama kamu. Ketahuan deh sama kamu, akhirnya ya udah hubungan kalian hancur gitu. Dan itu menghancurkan dia karena kan di sini dia menganggap kamu soulmate-nya, dia menganggap kamu dari sekian banyaknya pilihan atau orang-orang yang pernah deket dengan dia, kamu yang paling baik gitu loh, kamu yang paling terbaik gitu loh ya. Dan kamu akhirnya tahu kalau kamu dikhianati oleh dia, ya udah akhirnya kamu kecewa, kamu meninggalkan dia, akhirnya dia juga yang hancur, dia juga yang kecewa gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Oke, untuk zodiaknya ya. Zodiak yang paling kuat di sini ada Taurus.
Ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Death itu Scorpio yang paling kuat. Cancer, Scorpio, dan Pisces lagi. Energi paling kuat ada Cancer, dan ini Cancer, Scorpio, dan Pisces lagi. Jadi itu ya, energi paling kuat ada zodiak Taurus, Scorpio, dan Cancer. Kemudian juga ada zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke. Untuk angka-angkanya yang berhubungan dengan pembacaan ini tidak berpatokan pada hanya zodiak ya. Sebenarnya semua zodiak juga oke, bisa resonate asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, ada 20, 24, 6, 2, 17, 9, 5, 21, 13, 25, 14, 2, 22, 16, 7, 18, 1, 8, 28, 12, 30, 29, 11, 10, 31, 23, 3, 26, dan 19. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Maret, Februari, November, September, Juli, Desember, Januari, April, Mei, dan Agustus. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Macan, monyet, tikus, babi, ayam, ular, kambing, anjing, naga, dan kerbau. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. IUPC XKHWJT BZDNMYFRQEOGA. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.